Putri, 39 tahun, punya kehidupan yang kelihatannya mulus. Banyak mahasiswa mengidolakan dia karena parasnya yang menarik, cara bicara yang tenang, dan gaya berpakaian yang rapi banget. Di kampus, dia mengajar ekonomi dengan cara yang gampang dipahami. Banyak mahasiswa bilang, Bu Putri itu kayak dosen idaman semua orang. Setiap pagi, Putri datang ke kampus dengan mobil mewah yang selalu bikin satpam senyum-senyum bangga. Rekan-rekannya juga hormat karena Putri bukan cuma dosen, tapi juga pengusaha sukses. Bisnis konsultan ekonomi miliknya udah jalan bertahan-tahan dan omsetnya besar banget. Hidup Putri kelihatan stabil, rapi, dan nyaman. Tapi di balik semuanya, Putri itu orangnya cukup tertutup. Dia jarang curhat soal hidup pribadinya. Kalau ada yang nanya kenapa dia tidak menikah lagi setelah bercerai beberapa tahun lalu, Putri biasanya cuma jawab singkat, belum kepikiran. Orang hanya tahu dia janda cantik yang sibuk banget dan punya standar tinggi, sombong. Banyak yang ngomong begitu. Tapi Putri lebih suka nyebut dirinya selektif. Suatu sore, setelah selesai ngajar, Putri duduk sendirian di ruang dosen sambil ngecek laporan keuangan bisnisnya. Dia merasa puas lihat angkanya. Tingginya bikin dia semakin yakin kalau dia bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Tiba-tiba, rekan kerjanya, Bu Rara, datang sambil senyum lebar. Put, ikut makan bareng yuk. Kita mau makan bakso di depan kampus. Putri menutup laptopnya perlahan. Kayaknya aku skip Dera. Banyak laporan yang harus aku beresin. Ya ampun Put, hidup tuh gak cuma kerja doang. Celetuk Bu Rara. Putri tertawa kecil. Tenang, aku bahagia kok. Padahal sebenarnya dia sering kesepian. Rumah besarnya sepi banget. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada kehangatan keluarga. Cuma suara AC dan notifikasi email. Malamnya, Putri sampai rumah sekitar jam 9. Rumah itu terang, rapi, tapi terasa kosong. Dia meletakkan tas, duduk di sofa, dan membuka ponselnya. Chat pribadi, sepi, tidak ada siapapun yang nanya kabar atau bilang rindu. Putri menghela napas panjang. Aku kayaknya butuh seseorang buat ngobrol. Tapi dia cepat-cepat menolak pikiran itu. Aku masih baik-baik aja. Dia memutuskan membuat teh hangat sambil menonton acara TV favoritnya. Hari itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Sukses, mapan, nyaman. Tapi dalam hati ada ruang kosong yang belum pernah terisi lagi sejak perceraiannya. Putri berusaha mengabaikannya. Dia bilang ke dirinya, aku gak butuh siapa-siapa. Hidupku udah lengkap. Tapi tanpa dia sadari, hidupnya bakal berubah sebentar lagi. Sebuah pertemuan tak terduga bakal masuk ke hidupnya dan mengguncang semua hal yang selama ini dia jaga. Rapat-rapat, Putri yang masih belum tahu bahwa seseorang akan datang dan membuat dunianya berantakan, dan bukan dengan cara yang baik. Perasaan lega itu masih terasa ketika Putri melangkah keluar dari ruang dosen. Setelah selesai mengajar pagi itu, Putri berjalan ke koridor kampus sambil memegang tablet. Ia masih senyum-senyum kecil karena kelas barusan berjalan lancar dan mahasiswa juga aktif. Beberapa mahasiswa menyapa dan Putri membalas dengan ramah, tapi tetap menjaga wibawa. Dia kemudian menuju kantin dosen untuk makan siang. Saat duduk, temannya sesama dosen, Rina, langsung nimbrung. Put, kamu kelihatan fresh banget hari ini. Dapat bonus baru lagi ya, goda Rina sambil tertawa. Putri ikut tertawa kecil. Cuma lagi seneng aja. Kerjaan rapi semua. Obrolan mereka berjalan santai tentang mahasiswa, jadwal kalaya, dan rencana liburan. Putri merasa hidupnya benar-benar enak. Punya karir mantap, bisnis jalan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Setelah makan, Putri kembali ke kantor untuk meeting online dengan manajer bisnisnya. Omset bulan ini naik, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Putri bahkan sempat bersandar sambil merasa bangga dengan pencapaian yang ia raih sendirian. Sore hari, ia mampir ke salah satu gerai kopi favoritnya. Sebelum pulang, barista sudah hafal
Pesanan Putri, latte almond. Bu Putri, Putri mengangguk. Iya, seperti biasa ya, Sot Minonggu. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Rina Put. Nanti weekend ikut aku ke acara kampus yang kerjasama sama kepolisian ya. Katanya bakal banyak kenalan baru juga. Putri tersenyum tipis. Dia bukan tipe yang suka acara ramai. Tapi sesekali bolehlah. Toh hidupnya lagi tenang dan stabil. Setibanya di rumah, Putri merapikan tas, berganti baju santai, lalu menyalakan musik pelan. Rumahnya luas, rapi dan penuh aroma lilin wangi. Dia duduk di sofa sambil menikmati kopi yang ia bawa. Sambil bersandar, Putri sempat bergumam pelan. Hidup aku kayaknya keren juga ya sekarang. Dia merasa puas dengan semua yang ia capai. Tidak ada masalah besar, tidak ada hal yang bikin pusing. Semua terasa mengalir dan mudah. Malam mulai turun. Putri menutup laptop setelah memastikan semua pekerjaan beres. Ia berdiri, melakukan sedikit peregangan, lalu berjalan perlahan menuju balkon untuk menikmati angin malam. Tanpa ia sadari, acara yang akan ia datangi weekend nanti bakal mengubah seluruh hidupnya. Di balik ketenangan malam itu, Putri tidak tahu bahwa seseorang yang akan ia temui sebentar lagi akan membawa cerita panjang penuh drama dalam hidupnya. Putri cuma tersenyum sambil menutup laptopnya. Dan setelah itu, dia langsung bersandar di sofa sambil menarik napas panjang. Hari itu sebenarnya berjalan lancar. Semua kelasnya selesai lebih cepat. Mahasiswa-mahasiswanya juga gak rewel. Dan toko online-nya lagi-lagi mencatat omzet tinggi. Tapi entah kenapa, dia tetap merasa rumahnya terlalu sepi. Ia bangkit, mengambil minuman dingin dari kulkas, lalu membuka tirai besar di ruang tengah. Dari lantai 2, ia bisa melihat kota yang sudah mulai ramai lampu kendaraan. Gila ya, hidup kok gini amat, gumamnya pelan. Bukan sedih, bukan juga galau, lebih kayak. Dari luar, Putri benar-benar terlihat sebagai wanita sukses yang hidupnya stabil dan mapan. Banyak orang yang kepikiran buat jadi kayak dia, tapi mereka gak lihat bagian yang sepi, yang gak ada teman ngobrol tiap malam. Seketika ponselnya berbunyi. Ada pesan dari rekan dosen yang mengingatkan rapat fakultas minggu depan. Ada juga notifikasi pesanan masuk dari bisnisnya. Lalu, ada satu pesan lain di grup alumni kampus. Seseorang mengabarkan bahwa akan ada reuni kecil-kecilan akhir pekan nanti. Putri membaca ulang informasi itu, lalu menghela napas ringan. Kayaknya seru sih, katanya sambil tersenyum kecil. Ia jarang ikut acara kayak gitu, tapi kali ini ia merasa butuh suasana baru, biar pikirannya gak jenuh. Ia beres-beres meja kerja, nyalain playlist favoritnya, lalu duduk di kursi santai sambil scrolling media sosial. Banyak temannya yang posting kegiatan keluarga, mereka foto anak, suami, liburan, dan banyak lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, Putri sempat mikir, aku beneran udah bahagia belum ya? Di tengah lamunannya, telepon rumah berbunyi. Ia kaget, karena jarang ada yang menghubungi lewat saluran itu. Ia berdiri, mengambil gagang telepon, dan menjawab pelan. Halo. Dari seberang, ada suara laki-laki ramah yang memperkenalkan diri sebagai panitia keamanan acara kampus minggu depan. Suaranya dalam, sopan, dan terdengar cukup berwibawa. Putri refleks merapikan rambutnya. Padahal, jelas tulis lawan bicara gak bisa melihat. Oh, iya pak, ada yang bisa saya bantu? Percakapan mereka gak panjang, tapi cukup bikin Putri tersadar bahwa mungkin hidupnya sebentar lagi bakal berubah. Karena setelah telepon ditutup, Putri tetap diam di tempat sambil memegang gagang telepon itu. Lama banget ada rasa aneh, rasa penasaran, dan seolah-olah itu jadi momen pertama di mana hatinya mulai membuka ruang baru yang selama ini tertutup rapat. Putri merasa hidupnya mulai lebih tenang bersama Pak Arman.
tanpa tahu apa yang sebentar lagi akan terjadi. Hari itu, setelah mengajar kelas pagi, Putri duduk di ruang dosen sambil membuka laptop. Dia ingin mengecek laporan keuangan salah satu bisnisnya, sekadar memastikan semuanya berjalan lancar. Namun begitu file terbuka, Putri langsung kaget. Ada transaksi aneh jumlahnya, besar keluar dari salah satu rekening perusahaan. Transaksi itu dilakukan tanpa persetujuannya. Putri langsung memanggil asistennya lewat telepon. Ini maksudnya apa? Siapa yang akses rekening perusahaan tanpa izin aku? Tanyanya cepat. Asistennya terdengar bingung. Bu, saya juga baru lihat ada login dari lokasi yang gak biasa. Tapi saya kira ibu yang akses. Putri mulai gugup. Ini bukan hal kecil. Dana itu dipakai untuk transfer ke rekening pribadi yang tidak dikenal. Jumlahnya cukup membuat bisnisnya goyah kalau dibiarkan. Sore harinya, Putri menemui Pak Arman di sebuah kafe. Mas, aku lagi ada masalah serius, katanya sambil memegang lengannya. Pak Arman memegang tangannya, mencoba menenangkan. Pak, cerita ke aku. Putri menunjukkan transaksi itu. Aku gak tahu siapa yang ambil. Ini bikin aku panik. Pak Arman langsung bersikap seperti pahlawan. Gini aja, kasih semua datanya ke aku. Aku bantu cek lewat jaringan aku. Kalau ada yang janggal, aku bisa telusuri. Putri merasa sedikit lega. Kehadiran Pak Arman membuatnya merasa aman. Padahal dia sama sekali belum tahu siapa sebenarnya pria itu. Namun malamnya, Putri mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Berhenti cari tahu. Kalau tidak mau masalah bertambah. Putri langsung merinding. Pesan itu datang begitu saja. Tanpa nama, tanpa penjelasan. Semua huruf kapital, seperti sengaja dibuat menegangkan. Dia mengecek jendela rumah, memastikan semua terkunci. Tangannya gemetar, tapi dia berusaha tetap tenang. Apa ini ada hubungannya sama transaksi tadi? Gumamnya. Walaupun grogi, Putri akhirnya memutuskan untuk tetap mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tekadnya mulai tumbuh, tapi rasa takut juga makin besar karena ini pertama kalinya dalam hidup dia diperingatkan seseorang seperti itu. Episode ini berakhir saat Putri duduk di ruang tamu, memegang ponselnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Sambil berkata pelan, aku harus cari tahu, tapi aku juga harus siap kalau semuanya jadi rumit. Putri menatap selembar kertas laporan transaksi itu sambil mencoba menenangkan diri. Tapi semakin dilihat, semakin jelas kalau ada sesuatu yang aneh. Ini gak bisa aku biarin begitu aja, gumamnya sambil menarik napas panjang. Ia langsung membuka laptop, mengecek semua mutasi rekening bisnisnya satu persatu. Semakin lama ia lihat, semakin panik perasaannya. Ada beberapa transaksi kecil yang tampak seperti testing. Lalu baru muncul transfer besar yang tidak pernah ia setujui. Aku harus cari tahu siapa yang berani main-main sama usahaku, katanya sambil menutup laptop. Malam itu, Putri memutuskan menetapkan satu tujuan, mencari bukti siapa yang mencuri uangnya. Dan bagaimana bisa semua itu lolos dari sistem keamanan yang biasanya sangat ketat. Masalahnya, rintangannya langsung datang satu persatu. Pertama, staf keuangannya sedang cuti, sehingga ia harus mengerjakan semua pengecekan sendiri. Kedua, ia butuh akses rekaman CCTV kantor. Tapi admin keamanan justru bilang, server CCTV sedang error sejak beberapa hari lalu. Error lagi, tepat di hari-hari transaksi ini terjadi. Kok pas banget sih? Protes Putri. Mulai terasa kesal. Adminnya hanya bisa menjawab, iya bu, kami juga lagi nyari penyebabnya. Kayaknya ada gangguan jaringan. Putri makin curiga, tapi ia tetap mencoba berpikir jernih. Baik, tolong kalau ada perkembangan langsung kabari saya, ujarnya sambil pergi dari ruangan. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya. Ia berharap ada yang bisa kasih info siapa saja yang punya akses masuk ke sistem laporan keuangan miliknya. Sayangnya, semua jawabannya seragam.
Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah mendengar masalah aneh soal pembukuan Putri. Di tengah kesibukannya, ia mendapat pesan dari Raka. "Raka, kamu kelihatan capek banget tadi siang. Aku bisa bantu apa?" Putri menatap layar ponselnya lama. Sejujurnya, ia ingin cerita semuanya, tapi selalu ada keraguan di benaknya. Akhirnya ia membalas, "Aku lagi ada masalah bisnis, Ra. Masalah serius." Tidak lama kemudian, Raka muncul di depan rumahnya tanpa pemberitahuan. "Aku kesini karena kamu bilang masalah serius," katanya sambil tersenyum kecil. Putri membuka pintu dan menghela napas. "Masuk dulu, aku butuh teman cerita." Mereka duduk di ruang tamu. Putri menjelaskan semua mulai dari transaksi aneh sampai CCTV yang tiba-tiba error. Raka mendengarkan, sesekali mengangguk, lalu berkata, "Kalau mau, aku bisa bantu cek siapa saja yang mungkin punya kemampuan masuk ke sistemmu. Teman-temanku di kantor kadang bisa bantu cari info." Putri mengangguk, merasa lega ada seseorang yang peduli. "Makasih ya, Ra." "Ra, aku beneran lagi butuh bantuan." Raka menepuk punggung tangannya dengan lembut. "Tenang, kamu gak sendirian." Putri menatapnya, merasa sedikit lebih tenang, tapi tetap ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di saat itulah, ia sadar satu hal, jika ia ingin mengungkap siapa pelaku sebenarnya, ia harus bergerak lebih cepat dan lebih hati-hati. Karena semakin ia mencari, semakin jelas bahwa kasus ini bukan sekadar transaksi salah input biasa. Ada seseorang yang sedang memainkan sesuatu di belakangnya dan Putri harus menemukannya sebelum semuanya jadi lebih rumit. Tapi harapan Putri buat besok yang lebih jelas langsung runtuh waktu pagi itu. Begitu dia sampai kampus, Burani ketua jurusan memanggilnya ke ruangan. Nada suaranya agak tegang, berbeda dari biasanya. Putri duduk sambil berusaha tetap tenang, tapi rasa tidak enak itu makin besar. Aku dapat laporan dari pihak keamanan kampus," kata Burani pelan. "Katanya ada seseorang yang sering mondar-mondir di area parkiran mobil kamu. Dia ngaku polisi." "Kamu Kina?" Putri langsung kaget. "Serius?" "Waduh, iya. Aku kenal, tapi kok dia sampai ke sini?" Burani mengangguk pelan, kelihatan khawatir. "Kami nggak nuduh apa-apa ya. Cuma dia kelihatan terlalu ngamatin mobil kamu." Satpam sampai ngerasa aneh. Perasaan Putri langsung berat. Ia keluar dari ruangan dengan kepala penuh tanda tanya. Pas sampai parkiran, mobilnya memang terlihat seperti habis dibuka-buka. Nggak rusak, tapi posisi barang-barang di dalam sedikit berubah. Putri mulai gelisah. Dia coba telepon pria itu yang selama ini mengaku polisi sungguhan, namanya Arman. Tapi Arman gak angkat, padahal biasanya dia cepat banget balas. Sore harinya, Arman akhirnya muncul di depan kafe, tempat mereka biasa ketemu. Putri langsung bertanya, "Man, kamu ke kampusku ya?" "Enggak, Arman cuma tertawa kecil. "Sayang, aku cuma ngecek keamanan kamu. Aku kan polisi, wajar dong." Tapi kali ini, Putri gak langsung percaya. Nada Arman terdengar beda, kayak nyembunyiin sesuatu. Arman lalu meraih tangan Putri, mencoba menenangkannya. "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma peduli sama kamu." Putri membiarkan tangannya digenggam, tapi hatinya tetap gak tenang. Ada sesuatu yang janggal, tapi dia belum tahu apa. Malamnya, saat Putri sampai rumah, penjaga komplek memberitahu sesuatu yang bikin jantungnya makin berdebar. "Bu Putri, tadi ada bapak nanya soal ibu. Katanya polisi. Tapi saya lihat itnya aneh." Putri langsung terdiam. Ini bukan sekadar kepedulian. Ada yang salah. Dan Arman jelas menyembunyikan sesuatu. Putri masih terdiam, mencoba memahami semuanya. Lalu ia menarik napas pelan sambil menatap layar ponselnya yang baru saja menampilkan pesan aneh. Dari polisi itu, ia merasa ada yang janggal. Selama ini, ia selalu percaya penuh. Tapi sekarang pikirannya mulai terbuka. Ia sadar ia butuh mencari tahu siapa sebenarnya pria itu. Namun sebelum melakukan apapun,
Putri menetapkan satu tujuan penting, mengonfirmasi identitas pria itu tanpa membuatnya curiga. Ia tahu kalau ia salah langkah, situasinya bisa makin rumit. Pagi itu, di kampus, Putri mencoba bersikap biasa. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menjadi dosen ekonomi paling hits yang sering dipuji mahasiswanya. Tapi fokusnya buyar. Ia beberapa kali mengecek ponsel, memastikan tidak ada hal aneh lain saat dosen-dosen lain berkumpul di ruang istirahat. Putri diam-diam mendekati salah satu kenalannya, Pak Arif, dosen hukum yang punya banyak relasi di kepolisian. Pak, aku mau tanya sesuatu, tapi jangan sampai ada yang tahu, gumam Putri lirih. Pak Arif mengangguk. Ada apa? Kamu kelihatan tegang. Putri memberikan nama lengkap dan foto polisi itu. Ia bilang kalau ini hanya untuk memastikan. Katanya, pria itu adalah senior di kepolisian. Pak Arif tampak berpikir sejenak. Aku kenal beberapa orang di kepolisian kota. Nanti aku coba tanyakan, ya. Putri mengucapkan terima kasih. Dan ketika ia melangkah pergi, jantungnya berdebar makin kencang. Ia tahu proses menunggu pasti bikin pusing. Tapi ini langkah pertama yang harus ia lakukan. Di waktu yang sama, pria itu terus mengirim pesan manis, seolah tak ada sesuatu yang aneh. Aku kangen kamu, tulisnya. Putri membalas seadanya, mencoba menjaga jarak tanpa menimbulkan kecurigaan. Sore harinya, saat sedang mengoreksi tugas mahasiswa di ruang kerjanya, Putri mendapat pesan dari Pak Arif. Ada yang janggal. Aku belum dapat info lengkap, tapi beberapa orang bilang mereka nggak kenal nama itu. Aku coba cek lebih dalam. Ya, dada Putri langsung menghangat oleh rasa cemas. Ia menggenggam ponselnya erat. Baik Pak, tolong kabari kalau ada apa. Malamnya, ia menemui pria itu seperti biasa. Mereka duduk di mobil pria itu, membicarakan hal-hal ringan, tapi Putri lebih banyak memperhatikan tingkah lakunya. Cara pria itu menjawab, cara ia mengalihkan pembicaraan, bahkan cara ia memegang ponselnya, semua mulai terasa aneh. Saat pria itu menggenggam tangan Putri, ia sempat terdiam. Nanti weekend kita jalan bareng ya, kata pria itu sambil tersenyum. Putri mengangguk pelan, tapi pikirannya tetap waspada. Ya, kita lihat nanti. Dalam hati, Putri sudah menyiapkan langkah berikutnya, mencari bukti nyata sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Putri merasa dirinya berjalan di atas tali yang sangat tipis. Putri menarik napas panjang, berharap besok semuanya lebih jelas. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Besok paginya, begitu Putri masuk ke ruang kerjanya di kampus, ia langsung ditegur oleh staf keuangan kampus. Mbak Rika, Bu Putri, ini ada yang aneh. Ada pengajuan transfer dana pribadi ibu yang ditolak bank. Katanya ada aktivitas mencurigakan di rekening. Putri langsung kaget. Aktivitas mencurigakan? Gimana maksudnya? Mbak Rika menyerahkan berkas cetakan notifikasi bank. Jumlahnya besar, hampir sama dengan tabungan bisnis Putri yang baru ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Putri mengernyit. Ini bukan transaksi aku. Aku gak pernah buat transfer sebesar ini. Mbak Rika mengangguk pelan. Kalau gitu, mungkin ibu harus langsung cek ke bank. Putri buru-buru menuju mobilnya. Di sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengganjal. Semua kejadian beberapa hari terakhir terasa semakin aneh, terutama sejak ia dekat dengan pria yang mengaku polisi itu, Reno. Sesampainya di bank, petugas mengatakan hal yang sama. Ada beberapa percobaan transaksi atas nama Putri, bahkan dengan tanda tangan digital yang sangat mirip. Bu, kami curiga ada seseorang yang punya akses ke data pribadi Anda, kata petugas bank itu hati-hati. Jantung Putri berdebar. Maksudnya data seperti KTP dan nomor rekening itu cuma aku dan Reno. Ia langsung berhenti bicara. Petugas bank menatapnya, seolah mengerti maksudnya. Kalau ibu merasa tidak aman, kami sarankan segera memblokir semua akses dan mengganti seluruh data keamanan. Putri mengangguk cepat. Iya, tolong blokir semuanya sekarang. Setelah proses selesai, Putri duduk di parkiran bank sambil menatap layar ponselnya.
Reno mengirim pesan semalam dan masih belum dibalas olehnya. Reno sayang, besok aku mau cerita sesuatu penting. Jangan kaget ya. Putri mulai panik. Apa Reno tahu kalau percobaannya gagal? Atau apa Reno punya rencana lain? Ia memutuskan untuk menghubungi Rani, sahabat dekatnya. Ron, kayaknya aku kecolongan. Ini serius, kata Putri begitu telepon tersambung. Rani langsung panik. Astaga Put, kamu amen kan? Reno itu orang baik gak sih sebenarnya? Putri menarik napas. Aku gak tahu lagi, tapi aku bakal cari tahu hari ini. Malamnya, Reno menghubungi Putri. Sayang, aku di depan rumah. Bisa ketemu sebentar? Suaranya terdengar lembut, tapi justru membuat Putri makin gelisah. Putri melihat dari balik tirai. Reno berdiri sambil membawa tas kecil. Entah kenapa, aura yang biasanya membuat Putri merasa aman sekarang berubah jadi membuatnya waspada. Putri membuka pintu dengan hati-hati. Kamu mau ngomong apa? Reno tersenyum kecil. Aku cuma mau jelasin semuanya. Tapi, boleh kita ngobrol di dalam? Putri menelan ludah. Di titik itu, konfliknya memuncak. Keinginannya untuk percaya bertabrakan dengan ketakutannya kalau Reno benar-benar bukan siapa yang ia kira. Ia harus memilih, membiarkan Reno masuk atau tetap di luar dan menuntut penjelasan di tempat terbuka. Dan apapun pilihannya, semuanya terlihat berisiko. Dan aku cuma bisa menarik napas panjang. Putri berdiri lama di depan jendela ruang kerjanya, berusaha memikirkan langkah selanjutnya setelah rencana cadangannya ikut berantakan. Semua yang ia lakukan sejak masalah dengan Rendra muncul terasa jalan buntu. Siang itu, ia tidak mengajar. Ia memilih pulang lebih awal, duduk di ruang tamu dengan laptop menyala, tapi pikirannya kemana-mana. Ia menggigit bibir, gelisah, sekaligus takut. Harus gimana lagi sih, gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa menit kemudian, HP-nya berbunyi. Nomor tak dikenal. Putri sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya ia geser layar. Hello, suara laki-laki di seberang terdengar formal. Bu Putri, saya dari bagian administrasi universitas. Ada yang perlu kami sampaikan terkait identitas seseorang yang mengaku sebagai polisi dan pernah datang ke kampus untuk menjemput Anda. Putri langsung duduk tegak. Maksudnya? Nama yang ia pakai terdaftar sebagai warga biasa, Bu. Bukan anggota kepolisian. Darah Putri seperti turun ke kaki. Jadi, dia bohong. Kami hanya menyampaikan data yang kami punya. Mohon, Ibu berhati-hati. Telepon ditutup, tapi pikiran Putri makin kacau. Ia gemetar, menyadari kalau semua kecurigaannya benar. Selama ini ia berusaha positif, berusaha percaya, tapi ternyata dia sedang dekat dengan seseorang yang bahkan identitasnya palsu. Putri berdiri dan mondar-mandir. Rencana awal sudah gagal. Rencana kedua juga gagal. Dan sekarang, informasi baru ini seperti menamparnya langsung. Ia ingin marah, tapi yang muncul malah campuran takut, malu, dan kecewa. Di tengah kebingungannya, ponselnya kembali berbunyi, kali ini dari Bagas, rekan dosen yang selama konflik ini diam-diam mencoba membantu. Put, lo di rumah? Iya, jawab Putri lemah. Gue kesana sekarang, lo gak bisa sendirian kayak gini. Putri tidak menjawab, tapi ia tidak menolak. Dalam situasi seperti ini, ia butuh seseorang yang bisa dia percaya. Sekitar 15 menit kemudian, Bagas datang dan langsung duduk di samping Putri. Ia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahunya perlahan. Kalau lo butuh pegangan, bilang, ucapnya pelan. Putri akhirnya memegang tangan Bagas, sesuatu yang jarang ia lakukan pada siapapun. Sentuhan itu bikin dadanya sedikit lebih tenang. Aku udah gak tahu mau ngapain lagi, Gas. Suara Putri bergetar. Kita cari jalan bareng. Lo gak sendirian, jawab Bagas dengan nada mantap. Putri menatapnya, sedikit lega tapi tetap takut. Semua yang ia usahakan sudah gagal, dan sekarang ia hanya punya satu pilihan paling berat,
menghadapi Rendra langsung, meski konsekuensinya tidak jelas. Putri memejamkan mata sambil menggenggam tangan Bagas, mempersiapkan diri untuk keputusan yang benar-benar menentukan. Putri terdiam dengan napas berat, mencoba mencari cara buat keluar dari semua kebohongan ini. Dan di momen itulah ia sadar kalau nggak ada lagi ruang buat mundur. Ia harus ambil langkah yang paling berisiko, mengungkap siapa Pak Arman sebenarnya tanpa bikin dirinya sendiri makin terjebak. Malam itu, Putri duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar laptop. Tangannya gemetar, tapi ia tetap membuka semua catatan transaksi, pesan-pesan transfer, sampai rekaman panggilan yang selama ini ia simpan cuma buat jaga-jaga. Semakin ia baca, semakin jelas kalau semuanya penuh kejanggalan dan semakin sakit rasanya mengetahui orang yang ia percaya ternyata cuma main perasaan. Ya udah, Put, kamu harus bergerak, gumamnya sambil menarik napas panjang. Besoknya, Putri memutuskan datang ke kantor polisi besar di pusat kota. Ia membawa semua bukti dalam sebuah map. Di perjalanan, ia sempat ragu. Ia sempat mikir buat membatalkan semua ini. Tapi kalau mundur, kehidupannya bakal makin kacau. Saat ia tiba, seorang petugas menerima laporannya. Petugas itu memeriksa identitas Pak Arman, dan ekspresinya langsung berubah serius. Bumov, nama dan nomor badge ini nggak terdaftar. Ini kelihatan palsu semua, ucapnya hati-hati. Putri langsung merasa lututnya lemas. Walau ia sudah menduga, mendengarnya langsung dari polisi beneran tetap bikin dadanya sesak. Tapi ia nggak punya waktu lama buat merenung. Petugas itu menambahkan, "Bu, kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh kelompok tertentu. Bisa jadi sudah lama mengincar ibu." Kata-kata itu bikin Putri makin tertekan. Masalahnya bukan cuma tentang seorang pria yang memanfaatkan perasaannya. Ini bisa jadi jaringan yang lebih besar. Dan Putri sadar satu hal. Semua yang ia lakukan sejauh ini belum cukup. Ia harus bikin rencana baru, lebih sulit, lebih berani. Malamnya, Putri mematikan semua lampu rumah, duduk sendirian di sofa, dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia lelah, kecewa, dan takut. Tapi satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa adalah menghadapi Pak Arman langsung. Sebelum ia menghilang selamanya sambil gemitar, Putri mengetik satu pesan pendek. "Mas, kita harus ketemu. Malam ini penting." Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Detik itu juga perutnya seperti diremas. Ini gila, ini nekat, tapi ini satu-satunya cara buat menyelesaikan semuanya. Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. "Oke, jam berapa?" Putri menelan ludah. "Jam 8, tempat biasa." Setelah itu, ia berdiri pelan, berusaha menjaga dirinya tetap tenang. Semua usahanya sebelumnya gagal, dan sekarang ia tinggal menghadapi opsi terakhir, konfrontasi langsung, apapun risikonya. Jam di dinding menunjukkan jam 19:20. Putri mengambil tas kecil, memeriksa map berisi bukti, lalu berdiri di depan cermin. "Aku bisa," katanya pelan. Dan ia melangkah keluar rumah, menuju malam yang penuh tanda tanya. Dan Putri cuma bisa duduk di sofa sambil memegang kepalanya. Merasa kosong, tapi juga mulai yakin kalau kebenaran akhirnya sudah di depan mata. Kalau dia benar-benar nipu aku, ya aku harus berhenti ngasih dia kesempatan. Gumam Putri pelan sambil menarik napas panjang. Telepon di tangannya masih terbuka, berisi bukti transfer palsu dan pesan-pesan Nanda yang makin aneh. Putri berdiri perlahan, lalu berjalan ke meja kerjanya. Dia membuka laptop, mengakses seluruh data keuangannya, memastikan tidak ada yang janggal lagi. Setelah semuanya dicek, Putri mengangguk kecil. "Sekarang aku harus ambil langkah yang jelas. Aku gak mau lanjut dibohongin." Malam itu, Putri menghubungi seorang pengacara yang dulu pernah memintanya jadi pembicara seminar. "Nada bicara." Putri tegas,
tapi tetap lembut. Mas, aku butuh bantuan. Ada orang yang ngaku polisi, dan dia udah bikin aku rugi secara mental dan finansial. Bisa nggak aku ketemu besok? Pengacara itu langsung setuju. Putri menutup telepon dan merasa ada sedikit beban yang lepas. Besok paginya, Putri berangkat lebih awal dari biasanya. Dia memilih pakaian rapi tapi simpel. Mencoba tampil senormal mungkin, meski hatinya masih berantakan. Sesampainya di kantor pengacara, Putri menceritakan semuanya tanpa ditambah-tambah. Pengacara itu mengangguk sambil mencatat. Bu Putri, langkah pertama kita adalah memastikan identitas dia. Setelah itu, kita bisa ambil jalur hukum. Ibu tenang aja, kita lakukan sesuai aturan. Putri mengangguk, merasa sedikit lebih kuat. Terima kasih mas, aku cuma pengen selesai. Aku mau hidupku balik normal. Setelah pertemuan selesai, Putri keluar dari gedung dengan rasa lega yang baru. Dia berjalan pelan menuju mobil sambil memeluk tasnya erat-erat. Walau masih berat, Putri tahu dia sudah memulai langkah pertama untuk memperbaiki hidupnya. Sore itu, dia pulang dan duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Mulai sekarang, aku harus jaga diriku sendiri, ucapnya pelan. Walau lelah, Putri akhirnya merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, karena kali ini dia tidak mau jadi korban lagi, dan itu membuat Putri mulai bergerak lebih cepat. Putri langsung duduk di depan laptopnya sambil napasnya masih naik turun. Dia buka semua data rekening, laporan, bisnis, sampai catatan lama yang dulu sempat ia abaikan. Kali ini dia mengecek semuanya satu persatu tanpa jeda. Raka masuk ke ruang kerja dengan wajah penasaran. Kamu yakin mau ngerjain ini sendiri dulu? Putri mengangguk pelan. Iya, aku cuma butuh kamu standby. Biar aku pastikan bukti-bukti ini lengkap dulu. Raka duduk di sampingnya, tidak menyentuh apapun. Hanya memastikan Putri merasa aman. Kalau capek bilang ya, jangan dipaksa. Putri tersenyum kecil. Tenang, aku kuat. Beberapa menit kemudian, Putri menemukan satu pola mencurigakan. Transaksi berkala yang nilainya besar, tapi tidak pernah ia setujui. Selama ini ia pikir itu pembayaran vendor otomatis. Ternyata jealous diarahkan ke rekening yang tidak dikenal. Putri menelan ludah. Raka, ini kayaknya bukti yang kita cari. Raka ikut melihat. Matanya langsung melebar. Ini jelas penipuan, dan nominalnya gede banget, Put. Putri menyandarkan tubuhnya ke kursi. Berarti dia udah mulai nyedot uangku dari dulu. Yang penting, kamu udah sadar. Sekarang, jawab Raka lembut sambil memegang tangan. Putri, yang kayak gini gak boleh kamu simpan sendiri. Putri menggenggam tangan Raka balik, lebih erat dari biasanya. Ada rasa lega, tapi campur tegang. Besok pagi kita datengin kantor polisi beneran ya? Aku mau laporan resmi. Raka mengangguk mantap. Malam itu, Putri dan Raka duduk berdampingan cukup lama. Tidak ada adegan berlebihan, hanya dua orang yang sama-sama capek, tapi tetap ingin saling menguatkan. Putri akhirnya menyandarkan kepala ke bahu Raka, dan Raka merangkulnya pelan. Makasih ya, kamu selalu ada, bisik Putri. Raka menatapnya dengan senyum tipis. Aku nggak kemana-mana. Kamu amen. Perlahan, Putri merasa lebih tenang. Ia sudah punya bukti, punya rencana, dan punya seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Sebelum tidur, Putri berkata dengan suara mantap, besok semuanya akan selesai. Dan Raka menjawab, aku di sebelah kamu terus, kita beresin sama-sama. Putri menutup mata dengan perasaan lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan terakhir, ia benar-benar siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Dan sekarang, aku bisa tarik napas lega, kata Putri sambil menutup laptopnya. Kalimat itu menjadi penanda awal babak baru dalam hidupnya. Semua masalah dengan polisi gadungan itu sudah beres. Laporan sudah diproses pihak berwajib yang asli, dan keamanan keuangan Putri sudah pulih. Hari itu ia duduk di ruang tamunya, dengan wajah lebih santai daripada sebelumnya.
Putri menatap sekeliling. Rumah yang dulu terasa penuh tekanan, sekarang suasananya lebih ringan. Ia merasa seperti punya ruang baru untuk memulai lagi. Kayaknya aku harus belajar lebih hati-hati, gumamnya. Rani tiba-tiba masuk sambil membawa 2 gelas jus. Nih, minum dulu, aku bangga banget sama kamu. Kamu kuat banget untuk ukuran orang yang habis dibikin pusing sama hubungan toksik. Putri tertawa kecil. Terus aku harus gimana sekarang? Fokus? Kerja lagi? Boleh, tapi jangan lupa bahagia, jawab Rani. Dan jangan buru-buru nolak kalau nanti ada orang baik yang datang. Putri menghela napas panjang. Aku cuma takut kejadian kemarin bikin aku terlalu curiga sama siapapun. Rani menepuk bahunya pelan. Pelan-pelan aja. Yang penting kamu udah bisa berdiri lagi. Putri tersenyum. Iya, aku juga ngerasa kayak punya kesempatan kedua. Malamnya, Putri duduk di balkon dengan lampu-lampu kota terlihat dari kejauhan. Hembusan angin malam bikin pikirannya lebih tenang. Ia membuka ponselnya dan melihat banyak pesan dari mahasiswa, kolega, bahkan beberapa kenalan bisnis yang menanyakan kabarnya. Orang-orang peduli juga ternyata, katanya sambil tersenyum kecil. Ia mengetik satu pesan balasan umum. Terima kasih semuanya. Aku baik. Hanya butuh waktu untuk fokus ke diriku sendiri. Setelah itu, ia memeluk dirinya sendiri. Merasa bangga karena berhasil melewati fase paling melelahkan dalam hidupnya. Tak lama, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Putri sempat ragu, namun membuka pesannya. Ternyata pesan itu hanya berisi, "Semoga kamu selalu aman dan bahagia." Dari seseorang yang menghargai keberanianmu. Putri terdiam. Pesannya sederhana, tapi hangat. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada permintaan apapun. Ia tersenyum tipis. Mungkin dunia belum seburuk itu, katanya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Putri tidur tanpa rasa khawatir. Aku juga pengen hidup tenang dan bikin orang tuaku bangga, jawab Putri sambil mengangguk pelan. Setelah obrolan itu, suasana jadi lebih santai. Putri duduk bersandar di kursi taman kampus, menikmati angin sore yang lewat pelan. Sejak semua masalah selesai, hari-hari Putri terasa jauh lebih ringan. Dia mulai bisa mengajar tanpa rasa cemas. Dan mahasiswa pun melihat perubahan besar pada dirinya. Banyak yang bilang dia kelihatan lebih ramah, lebih santai, dan gak segalak dulu. Setiap pulang kerja, Putri juga gak lagi merasa kesepian. Hubungannya dengan keluarganya makin membaik. Ibunya sering mampir ke rumah untuk sekadar masak bareng atau nonton film. Ayahnya juga mulai sering menelpon, tidak hanya menanyakan kabar, tapi juga sekadar ngobrol ringan. Hubungannya dengan Raka pun berjalan stabil. Mereka memang gak buru-buru, tapi keduanya sama-sama nyaman. Ada kalanya mereka makan malam bareng setelah Putri selesai mengajar. Ada juga hari-hari ketika Raka nongol di kampus hanya untuk nganter minuman favorit. Putri sambil tersenyum malu-malu. Putri merasa hidupnya lebih seimbang. Dia masih jadi dosen, masih jadi pengusaha, tapi sekarang dia tahu kapan harus berhenti dan istirahat. Dia nggak lagi memaksakan diri buat terlihat sempurna atau terlihat selalu kuat. Suatu sore di ruang dosen, Putri menutup laptop dan menghela napas lega. Akhirnya selesai juga laporan semester ini, gumamnya. Ia memandang keluar jendela dan tersenyum. Dulu, ia pikir hidupnya cuma akan berputar di antara kerja, uang, status, dan kesombongan yang ia bangun untuk menutupi rasa sepi. Tapi sekarang ia sadar, hidup yang nyaman bukan soal seberapa banyak ia punya, tapi seberapa damai ia menjalani hari-harinya. Saat keluar dari ruangan, ia bertemu Raka di lorong. Pulang bareng, tanya Raka. Putri tersenyum cerah. Boleh, tapi mampir beli camilan dulu ya. Siap Bu dosen, jawab Raka sambil tertawa kecil. Putri ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawanya terasa benar-benar tulus. Tidak dibuat, tidak dipaksa. Hari itu, Putri melangkah keluar kampus dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya.
Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi ia siap menjalaninya tanpa harus takut lagi. Dan kali ini, ia tidak berjalan sendirian.